kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi, kasih itu memaafkan. Raise your hand. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Lagi, sekali lagi kita nyanyikan sama-sama teman-teman. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. I love you, sit down please. Teman-teman, kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu ini supaya kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik dan tertib dan sungguh-sungguh. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dalam Matius 6 ayat 12. Sekali lagi, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Allah mau supaya kita mengampuni sesama kita, sama seperti Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, mengampuni lebih sungguh. Mari teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun mari terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami boleh mengerti isi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu dan dia tidak mau meminta maaf kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saja kamu berpikir, aku akan membalaskan kejahatannya dengan yang jahat juga. Atau mungkin kamu akan berpikir, aku akan mengampuni kesalahanmu. Memang tidak mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain, tetapi kita harus melakukannya. Seperti cerita Alkitab kita pada hari ini. Cerita kita pada hari ini tentang seorang raja, hamba-hambanya, dan sejumlah uang. Cerita ini adalah cerita yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengajarkan umat Allah bagaimana mereka seharusnya mengampuni, karena Allah sudah lebih dulu mengampuni mereka. Suatu ketika Petrus datang menemui Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Tuhan, harus berapa kali aku mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali?" Lalu Yesus pun menjawab dia. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Lalu Yesus pun menceritakan sebuah cerita untuk membantu murid-muridnya mengerti bagaimana seharusnya umat Allah yang harus terus-menerus mengampuni, karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa umatnya. Ayo kita dengarkan apa yang Yesus ceritakan kepada murid-muridnya. Ada seorang raja yang sangat kaya. Raja ini memiliki banyak hamba. Dan raja ini sering meminjamkan sejumlah uang kepada hambanya. Nah, ada satu orang hamba yang memiliki banyak sekali utang. Bahkan dia tidak akan mungkin mampu membayarkan hutang-hutangnya ini kepada raja. Sehingga raja pun memerintahkan agar semua harta milik si hamba ini dijual, termasuk anaknya, istrinya. Nanti uang ini akan diberikan untuk membayar hutang-hutangnya kepada raja. Hamba ini berlutut dan dia menangis di hadapan raja. Hamba ini berkata, "Sabarlah dulu. Hutangku akan kulunasi, akan kubayarkan." Melihat hamba itu memohon kepada raja, raja pun merasa kasihan kepada dia. Lalu raja berkata kepada hamba itu, "Aku mengampunimu. Kamu tidak perlu membayarku. Kamu bebas untuk pergi." Wah, raja itu menunjukkan belas kasihnya kepada hambanya itu. Harusnya hambanya senang dong. Dia harusnya akan pulang ke rumahnya, bertemu dengan anak dan istrinya. Tapi ternyata dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia pergi dan dia menemui orang yang telah berhutang kepada hamba itu. Padahal hutang orang itu hanya sedikit kepada hamba itu. Hamba jahat mencekik orang itu, lalu dia berkata, "Cepat, bayar hutangmu." Wah, orang itu belum memiliki
berkata, "Sabarlah dulu, segala utangku akan kulunaskan." Apa yang terjadi? Ternyata hamba jahat ini tidak menunjukkan belas kasihnya kepada orang itu. Hamba jahat ini pun melemparkan orang itu ke dalam penjara. Dan orang itu harus berada di dalam penjara itu sampai dia bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Raja mendengar kabar ini dari hamba-hamba yang lain. Lalu raja pun memanggil hamba jahat ini dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, segala utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah harusnya engkau pun mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Lalu raja pun memerintahkan agar hamba jahat ini dimasukkan ke dalam penjara untuk dihukum. Dia harus berada di dalam penjara itu sampai dia bisa melunaskan semua hutang-hutangnya. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa jika kita ingin Allah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain dengan segenap hati kita. Nah, teman-teman, cerita tentang raja ini mengingatkan kita akan Allah. Allah sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, dan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan Yesus mengajarkan kita, kalau kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain dengan segenap hati kita. Sampai di sini cerita kita. Mari teman-teman semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, yang mau mengampuni kesalahan orang lain, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami, mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Holy Morning kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.